iya, dianggap Iya, kan iya. penggunaan itu kayak semacam dianggapnya ilegal lah gitu Nyontek, kalau pakai ya, itu gitu. ya. Itu Padahal kan teman diskusi kan sebenarnya. seharusnya kan, nah itu sih saya mau teliti. Ah, boleh. Bapak eh, coba baca punyanya Pak, bentar Pak, anak MTI juga, eh, Guru Ursula juga, dia tentang ChatGPT. hmm, Bahwa guru-guru yang nggak setuju, lumayan-lumayan ada juga tuh katanya yang tua-tua hmm. biasanya. Iya betul. Kalau yang muda senang-senang aja. Eh, Padahal itu Kebetulan kan sebenarnya ya, nggak ngelanggar. di Iya, kami juga kan bervariasi nih Bu, level iya. ya tadi gurunya dari yang tua sampai yang muda gitu ada nih, makanya Ah, saya mau ah, teliti ah. sih dari Iya sisi boleh itunya. Pak. Kenapa mereka nggak mau Hmm. manfaatin itu kan Iya, bisa juga ya. kalau di saya Ah, sendiri sih, di pelajaran saya sendiri, ya saya itu sangat membantu gitu anak-anak. iya Itu kan betul. nggak mungkin semua gitu bisa kita sampaikan di kelas Iya, langsung kan. iya, Nah itu iya. sangat membantu nanti buat anak-anak bisa Iya, memang apa kadang-kadang yang belajar yang mandiri. senior itu bisa kemungkinan kalau Bapak survei ada kemungkinan jawabannya mereka Hmm. nggak paham loh Pak. Oh iya iya iya. Iya kan? Ini Hmm, hmm. saya kirimin jurnalnya Oh di iya boleh, makasih Bu. Pak, coba lihat beliau bahas apa. Nih tugas medlitnya beliau nih. Oke. Hmm. Tuh, Baik Bu ininya nanti. angkatan Hmm. dosen guru Ursula. Guru Tapi itu selanjutnya. potret Ursula karena semua datanya data Ursula Oh mereka iya, ngambil. itu batch batch kemarin kali ya. Iya, Hmm. ya batch Ursula. Nah, boleh tuh Pak, ChatGPT ke VRAI ke apa boleh ditanya karena seolah-olah Hmm. Bapak nge-review itu kan. Nanti Hmm. waktu tesis Bapak mengembangkan apa dengan ChatGPT atau dengan Oh. apa. Jadi Hmm. setidaknya Bapak udah ada pre-riset dulu yang Hmm. membuktikan kenapa Bapak pakai ini karena dulu udah diteliti ini gitu loh. Oh iya. Ya, jadi kita Ah, maunya di Medlit ini Bapak Ibu bikin pre-research yang mendukung tesis Bapak Ibu nanti. Ya, baik, terima kasih Bu Amin. ya Pak. Coba lagi Pak yang mau sharing ya Izin Pak Bu. Ruyat. Ya Oh silakan. ya. Baik, selamat malam Bu. Ah malam. Malam ya, mohon sharing Bu. Ini saya kebetulan di SMK ya Bu ya. Ah, Jadi ada beberapa mungkin yang karena kebetulan saya juga mengajar di produktif atau di praktek. ah. Jadi ada beberapa kendala, ada permasalahan terutama kita kebetulan saya juga ada beberapa kurang lebih 2 sampai 3 tahun ini Ah. saya membimbing siswa untuk mengikuti lomba Bu ya. Oke. Kebetulan dari saya yang saya amati dari beberapa sekolah itu memang mungkin ada perbedaan, terutama dalam hal Oke. praktikum ya. Ya, ya. Artinya di sini kan ada perbedaan yang menjadi tantangan terutama bagi saya, Ya. karena kok pasti setiap sekolah memiliki karakter terutama dalam Hmm. penyampaian Hmm. sebuah praktikum, Hmm. sehingga di dalam sebuah kompetisi akan terlihat mana yang Hmm. lebih cepat atau mana yang lebih cepat memahami dan Udah biasa. sebagainya. Nah, kadang-kadang saya juga menjadi evaluasi sendiri gitu. Jadi Hmm. jangan-jangan apa yang saya terapkan di Kurang sekolah gitu. saya sendiri kurang gitu. Ya, ya Nah, betul. akhirnya saya timbul suatu permasalahan, mungkin judul sederhananya apa ya, persepsi siswa terhadap pembelajaran praktikum di SMK. Boleh Pak. Bapak Boleh. SMK-nya di bidang apa Pak? Di bidang teknik listrik. Oh, kelistrikan. Betul, ya, karena yang sering saya Praktek penting. temui itu betul praktiknya Hmm. adalah karena kita memang teknologi ini selalu berkembang Bu ya. Hmm. Kebetulan kalau di sekolah negeri ini, khusus sekolah negeri, adalah memang ada permasalahan di pengadaan untuk update peralatan gitu. Oke. Iya, sehingga Ya, anak-anak, andalannya vokasi itu ya, alat lab, Pak. iya betul 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 Bu. Jadi ada mungkin yang harus yang menjadi tantangan mungkin Bu. Jadi di dalam praktek Boleh. itu bisa dari fasilitasnya, kemudian juga ke si instrukturnya atau gurunya gitu, apakah Ah, update atau tidak terhadap perkembangan boleh sih. teknologi. Heeh. Ya, terus Persepsi juga siswa. sekarang ini kan juga pengembangan metode pembelajarannya, apakah sudah sesuai apa Hmm. belum gitu Bu ya. Hmm. Hmm. Karena memang dengan tadi ada perkembangan teman-teman sudah menyebutkan AI dan sebagainya, apakah itu diterapkan di dalam praktikum sehingga Hmm. meningkatkan pertama pemahaman siswa dalam Ya, prakteknya gitu. Kemudian boleh. alokasi waktu mungkin juga karena memang kalau saya perhatikan beberapa sekolah memiliki alokasi
praktek yang memang berbeda-beda, ada yang 8 jam, ada yang 6 jam dan sebagainya Hmm, gitu. Tergantung dari pengembangan kurikulum yang dikembangkan oleh oke. sekolah itu. Dan mungkin juga apakah yang menjadi dasar itu termotivasi tidak sih siswa ini ketika Hmm, guru itu menjelaskan atau mengajarkan praktek. hmm. Sehingga Oke, ini akan berpengaruh terhadap hasilnya mungkin Bu ya. oke. Mm-mm. Berarti Bapak mereview proses pembelajaran, ya kan? Betul. Oke, waktu COVID saya mau nanya Pak, prakteknya gimana waktu COVID? Waktu COVID itu praktek sama sekali hanya melihat video saja. Oke, mereka melihat video aja. Waktu mereka melihat video, hasil nilainya bagus gak sih? Prakteknya kayaknya kurang Bu ya. Kurang. Oke. Kurang ya. Sekarang kan udah praktek, Normal ya. melakukan praktek udah normal. Mm-mm. Tujuan dari capaian pembelajaran praktek itu jelas kan Pak, apa tujuannya A, B, C, siswa bisa ini, bisa ini, bisa ini, ada kan? Ada. Oke, itu pegang dulu. Terus yang kedua, ada rubrik kan Pak waktu Bapak menilai? Ada. Oke, itu acuannya Pak, buat Bapak mau melihat persepsi siswanya, dia Baik. sudah kecapai ini enggak? Kalau Bapak mau lihat parameter di kuesioner Bapak akan bunyinya ada di capaian pembelajaran tadi. Baik. Nah, dari situ Bapak lihat, ternyata kan kita mengajarkan dengan cara yang sudah kita buat, ternyata siswa itu nggak mencapai ini. Capai target Bu ya. Mencapai capaiannya ya apa? Betul. Ada nggak siswa yang dia nggak lanjut tapi dia kerja? Atau dia Ada. magang? Banyak Bu. Nah, yang magang itu disurvei ke tempat kerjanya, Pak. Mampu Baik. nggak anaknya itu? Kebetulan saya juga ada masukan dari alumni Bu melalui tracer Betul. study. Heeh. Karena memang ini juga kendala kita semua, terutama Mm-mm. alumni-alumni misalkan yang tadinya jurusan listrik ternyata dia bekerja di Bang, di Indomaret atau di Alfamart gitu ya. Artinya ya tidak sama sesuai banyak. dengan background-nya ya gitu. Backgroundnya, iya. Nah, mungkin juga ada kendala juga Pak, kok saya nggak pernah diajarin ini di sekolah ya? Ternyata saya Nah, di industri dimintain ini loh Pak, katanya gitu. nah, berarti kan capaian pembelajarannya kan kita udah cek nih, sama Hmm, capaian pembelajarannya ini memenuhi nggak sesuai industri, kan bisa dicek ke industrinya. ya baik, Ternyata industri akan bilang, oh Bapak kurang ngajar ini nih, capaian pembelajaran Bapak tuh udah bener. Tapi anak yang kerja sama saya, dia nggak bisa lakukan nomor 1, nomor 2. baik, Nah, itu yang akan diimprove nanti. Nah, Bapak bisa lihat lagi, nanya lagi, ini udah cukup belum capaian pembelajaran? Oh enggak, industri bilang nih nomor 3 nih sudah nggak laku lagi, udah nggak up to date. Nah, ya nanti Bapak bisa memperbaiki capaian pembelajarannya sehingga otomatis pembelajarannya itu lebih baik. baik. Nanti Bapak cari ini kuesionernya nanti akan bicara tuh apa aja. Nah, kemudian berangkat dari hasil pre-riset ini nanti tesis Bapak bisa kembangin alat bantu untuk praktikum, pakai program kayak pakai apa kayak gitu. Ke Baik. digital. Kalau Bapak dari sekarang mutusin mau digital, apanya yang mau didigitalin? Sementara kita nggak tahu sisi mana yang mereka nggak paham kan? Betul. Jadi kita berpikir ada dasarnya. Jadi pilih ajalah satu mata pelajaran yang Bapak ampu, yang praktek, Hmm, nah yang jelas capaiannya itu yang ditanya-tanya. baik. Memang secara spesifikasi di mata pelajaran kejuruan teknik listrik sih Bu. Nah, itu Pak. Nah, cari capaian pembelajarannya. Saya rasa kalau yang namanya RPS itu nggak mungkin salah lah. Itu semuanya orang Ya, sama pakai ya. Cuman delivery-nya kan sekarang. Nah, kita betul. akan bertanya sama si anak dan kita bertanya sama yang pakai. Ya, Ya, gitu Pak. Jadi itu baik. based on questionnaire aja. Karena kalau pre-riset pasti survei kan. Ya, Nah, nanti hasil ini akan menjadi modal tesis Bapak. iya. Gitu. Oke Pak. Udah Baik. banyak sudah ngumpulin nih. Siapa Terima lagi kasih Bapak Bu. Ibu ya yang mau sharing? Ya, Bu Amel Ya izin. Pak, silahkan. Nanti saya kan sudah siapin surveinya Bu. Ntar Nah, minta boleh saya cek. ya cek. Ya. Lalu kemarin tuh saya sempat review literatur. Ada satu Nah, literatur yang yang serupa itu bisa dipakai berarti ya Bu ya? yang serupa persis. Serupa enggak. Cuma Ah, yang satu dia jurnalnya eh,
pakai buat kualitatif deskriptif, Bu. Pokoknya gini, kalau jurnalnya mirip-mirip nggak apa-apa, tapi dia nggak boleh sama kita. Kita harus lihat kekurangannya. Nanti aku liatin literatur review-nya ya, yang tabel Word-nya. Oke, Ya, makasih, Bu. oke, yang penting udah dapat masalah kan. Ya. Oke, siapa lagi Bapak Ibu yang mau sharing masalahnya? Pak Thomas, Pak Aliman, siapa yang belum? Arian, Pak Beli, ayo sudah menemukan masalah? Malam, Bu. Malam, ada masalah apa Pak? Belum sih, Bu. Jadi saya itu tugas ya, Ibu ya. Saya jadi bingung tugasnya. Jadi udah mulai buat kuesioner ya, Ibu ya, atau Enggak. tadi Tugasnya dibahas. itu yang pertama, itu cari masalah, kayak Oh, brainstorming gitu kan. Terus tugas yang kedua, cari referensi terkait. oh, Tugas yang ketiga, susun tahapan penelitiannya seperti apa. Nanti Bapak Ibu gabungin 1, 2, 3, itulah proposal. Paham ya? oke. Nah, Baik. ya kan? Nanti Bapak Ibu kan tugasnya sama saya udah tahu kan cara bikin proposal. Nah, tugas di saya tuh ada 2 aja yang saya nilai nanti. 1 artikel itu 1, 2, 3 tadi sampai metodologi, terus analisis, cari kuesioner. Nah, itu baru tahap kuesioner, Pak. Masih lama kuesioner sebenarnya. Nah, kuesioner itu di tahap bikin artikel. Nah, nanti kalau buat tesis keluarnya proposal. Mau apapun Bapak bikin, buku kayak apa kayak, kan harus ada proposal kan? Nah, jadi saya ngajarinnya urutannya supaya Bapak Ibu bisa buat proposal untuk tesis. Nah, sekalian dengan cara yang sama bikin pre-riset yang sampai selesai. Kan kalau tesis ada bab 4 analisis, benar nggak? Bab 5 kesimpulan. Tapi kalau artikel kan 1, 2, 3, 4, 5 versi kecil kan? Nah, kalau udah pernah bikin sekali, masa nggak bisa bikin 2 kalinya? Sih bisa. oke. Tuh, paham ya Pak? Nggak susah kok. Jadi pertama Cari cari masalah. artikel, cari masalah. Yang kedua Cari artikel ya, masalah. Ibu ya. Habis Yang itu kedua, baru artikel. oke. Yang ketiga tadi, Ibu, mohon maaf. Yang ketiga nanti Bapak Ibu akan gambarkan urutan penelitiannya seperti apa. Itu kalau udah ketemu dulu artikel lain. Oh, oke. Urutan penelitian itu kita udah mulai masuk ke regresi linear ya, Bu ya? Belum. Enggak seperti itu kelihatannya. Oh, Kan oke. itu cuman tools, Pak. Regresi itu tools. Waktu Oke. Bapak S1 itu untuk alat menghitung kan. Sebenarnya konsep tugas akhir itu kita mencipta sesuatu kan. Nggak harus. Saya sampai S3 disertasi saya nggak pakai regresi-regresi. Karena saya Oh, kebijakan. Nggak ada yang enggak kan. Enggak Pak, oh, jangan takut sama apa ANOVA segala macam. Itu cuman kalkulator versi cepat aja. Enggak. Jadi yang penting Bapak ngerti frame berpikirnya. Kan oh. kita di S2 atau di S3 itu cara berpikirnya udah beda kan. Kita sudah tidak menjadi kalkulator tapi kita problem solver. Nah, mungkin itu cari masalah dulu Pak jadinya. Oke. Artinya gap research-nya juga harus dicari ya, Ibu ya? Gap research itu waktu Bapak mencari jurnal artikel. Habis ini, tahap berikutnya Pak. Hari ini cari masalah dulu. Bapak nggak mungkin cari gap research kalau Bapak nggak ada masalah. Karena kan nggak tahu topiknya. Ya, Oke. Berarti pertama cari masalah dan menjadi setelah cari satu gara-gara dulu Pak. judul. Iya. Oh, Betul. baik. Oke. Pak Haryanto gimana? Iya, Terima kasih. Bu Amel izin bertanya kembali. Boleh. Apa namanya, untuk yang perihal masalah ya, Bu Amel, saya menemukan masalah yang ini, Bu. Pengaruh musik terhadap pembelajaran. Pengaruh musik terhadap pembelajaran. Boleh. Nah, artikel-artikel yang saya baca itu lebih ke arah musik itu di play. Oke. Terus didengarkan pada saat anak-anak belajar. Tetapi di sini yang saya ingin coba cari tahu, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ahmad Cahyadi ya, saya mencari satu AI yang di mana itu fungsinya adalah anak ini belajar, tetapi
musiknya jalan. Apa namanya, teks itu bisa dirubah menjadi musik atau lagu gitu Bu, versi AI. Oh, oke. Heeh. Jadi kan, Berarti heeh. itu panjang, Pak. Itu 6 bulan menelitinya. Nggak bisa Oh, pre-research. Bapak pre-research jauh. dulu dampak musik terhadap pembelajaran ada nggak? Kalau Bapak ini ada, nanti tesisnya itu yang Bapak maksud. Hmm, Iya kan? Kalau ternyata dampaknya nggak ada, ngapain kita bikin? oke. Jadi riset yang kita bikin tuh harus ada manfaatnya. Kalau enggak kan sayang kan? Jadi sekarang Bapak analisis tuh dampak mendengar musik di pembelajaran. Akan cari pertanyaan-pertanyaan itu kita cari. Sejauh Oh, mana pembelajaran itu mereka bisa serap kalau mereka dengerin musik. hmm, Jenis musiknya ya Bapak bisa cari di situ. Nanti anak-anak itu akan jawab kelihatan. Nah, ternyata dapat jenis musiknya apa, frekuensinya dengar berapa lama. Nah, baru Bapak masukin modelnya ke AI dan oke. seterusnya. Panjang ya Bu ya untuk penelitian itu Iya, Bu ya. itu lama. Itu Oke. bisa tesis itu, Pak. Tapi yang awalnya dampak musik terhadap apa pelajaran siswa bisa juga kan. Nah, Bapak gali tuh survei ini kan awal-awal cari data supaya mendukung penelitian besar kita kan. Nanti orang udah nggak bisa bantah Bapak lagi kalau Bapak bahas AI di pembelajaran. Apaan sih bahas AI lah? Aku udah survei dulu. Nah, gitu loh, Pak. Iya, iya. Jadi kita dasarnya tuh data semua. Oke, oke, oke. Iya, Ya, baik Bu. Ya, oke. karena selama ini saya kalau dilihat dari jurnal yang saya baca itu kan lebih ke arah pengaruh musik terhadap pembelajaran ya Bu ya. Cuman di Iya. jurnal itu saya menemukan gap bahwa tidak ada, belum belum saya temukan maksudnya, Heeh. jurnal itu yang mengarah anak-anak ini bisa menciptakan musik Bu. Oh, oke, oke. Karena kan selama ini anak-anak tuh ada yang bisa main alat musik, ada juga yang tidak. Tapi Heeh. dengan bantuan AI itu semua anak bisa meng-create sebuah lagu Oh, gitu. berarti kita ke AI-nya itu nggak keburu kalau untuk pre-research. Nanti waktu tesis aja. Nah, di depannya bisa aja kan yang Bapak survei ini anaknya nggak suka musik kan? Atau bisa aja suka musik. Kalau dia suka musik, sering dia dengar, pasti dia tahu nada kan? Hmm, Hmm. Iya, oke, Nanti baik. Bapak tinggal cari parameternya yang menyatakan, oh musik itu nggak ganggu. Hmm, Kan oke. ada yang nggak mau, Pak. Ada yang belajar maunya tenang Iya, gitu kan? betul. Nah, iya kan? Iya, Tuh. oke. Baik, Ya. terima kasih Ibu. Berarti itu sangat Iya, panjang Bu ya prosesnya Bu iya, ya. iya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lain ada yang mau sharing? Bu, saya belum tadi Bu di awal. Oh iya, oh iya, sorry Pak. Bapak angkat Iya, tangan, aku pikir lupa dimatiin. Oke, silahkan Pak. judul saya evaluasi Evaluasi. efektivitas e-counseling berbasis Oh, teknologi dalam menangani masalah psikologis peserta didik di oke, SMA Thomas Aquino. oke. Pak, selama ini pakai e-counseling ya? Belum Bu, belum. Oh, Cuma selama beberapa ini belum. panggilan terbatas saja, misalnya orang tuanya nggak bisa ke sekolah. Itu Oh, baru. oke. Nah, sekarang kan Bapak mau evaluasi, berarti kan Bapak evaluasi yang udah ada kan? Iya, betul. Oke, artinya yang saat ini yang dievaluasikan kondisi existing kan? Existingnya seperti apa konseling? Pakai ini aja sih Bu, pakai Kertas Zoom ya. panggil, Iya, kertas Zoom gitu ya? iya, betul betul Bu. Oke, kita mau tinjau sekarang ini sudah efektif apa belum begitu? Iya, betul Bu. Kalau sudah efektif tetap jalan, kalau belum efektif akan dibikin satu digitalisasi untuk barulah konseling. Iya, bisa ke Itu sana Bu. alur pikirnya. Oke, Ya. jadi Bapak di sini di pre-research-nya ya udah cek existing, nanti waktu tesis e-counseling. Oke, oke Bu. Jadi pengembangan e-counseling. Jadi Bapak existing ini cek saat ini dievaluasi lah dengan parameternya oke apa enggak. Yang mereka harapkan seperti apa. Nah, mereka harapkan ini modal Bapak untuk bikin e-counseling nanti. Paham ya Pak ya? Yang mereka harapkan di sini
Jadi Siapa Bu maksudnya? kan yang konselornya kan, berarti target Bapak si konselornya kan, tersampaikan kan maunya sama yang ditanya sama siswa ya. Iya, siswa Bu. Betul. Dua-dua itu responden Bapak kan. Kalau perlu ada orang tua kan. Orang tua itu selama ini kalau anaknya dipanggil, nyaman nggak dia pakai digital? Ada yang nggak nyaman loh Pak. Jadi perlu kita survei. Artinya Bapak mensurvei kondisi awal supaya nanti Bapak membangun e-counseling kan. Tujuannya gitu kan. Iya, betul Bu. Nah, jadi untuk pre-riset ini Bapak evaluasi yang ada aja dulu. Dengan respondennya orang tua, guru, sama siswa. Baik, baik. Begitu. Nah, pertanyaannya apakah guru mana, sekolah mana, atau cukup Thomas Aquinas? Karena ini mau dibikin di Thomas Aquinas, nggak apa-apa. Bikin Saya mau hanya di Thomas. melibatkan sekolah dan Mogot juga sih Bu. Kebetulan kan kami gedungnya sebelah-sebelahan dan satu Sekolah apa yayasan. Pak? SMK Bu, SMK dan Mogot Serada juga. Oke. Serada Iya. juga. Oke. Dari segi judul sudah oke ya Bu ya? Oke, nggak apa-apa kok Pak. Tapi jangan e-counseling dulu Pak. Evaluasi. Evaluasi konseling lah. Jangan dulu, kan belum ada. Oke. Oke. Tapi di sini kan ada muatan teknologinya Bu. Tetap bisa. Enggak, belum kan. Dia kan Zoom itu kan 1-2 kan. Sebenarnya yang berlangsung Zoom itu insidental kan, enggak rutin kan. Betul, insidental aja. Insidental aja. Jadi evaluasi proses konseling. Nah, dapat evaluasinya itu yang akan jadi riset Bapak nanti. Untuk mata kuliah ini ya Bu ya? Iya, ini untuk mata kuliah ini. Nanti kalau tesis baru muncul I-nya. Oke. Jadi Baik, sekarang kita cari baju mana yang pas nih gitu loh. Yang diinginkan kayak bajunya yang seperti apa, warnanya apa, dan seterusnya. Nanti pas tesis dibikin bajunya gitu. Bisa baik. Bapak bikin aplikasi, bisa Bapak bikin rambu-rambu dari aplikasi yang harus dibikin. Baik, Bebas itu. Ya. Tergantung Pak Handri nanti kan pembimbing. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Ini Bu, saya Bu. Iya. Ya, silakan Pak, silakan. Ya izin Bu, saya off cam. Iya, nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk di sekolah saya itu karena saya basicnya adalah SMA negeri ya Bu ya. Nah, jadi sebenarnya masalah ini sudah sempat kepala sudah sampaikan juga di forum. Jadi ada ketimpangan gini Bu, dari jumlah siswa itu yang lulus di PTN itu masih sangat sedikit gitu. Jadi presentasinya tingkat masuk PTN ya. ya. Oke. Jadi masih timpang. Jadi kayak misalnya let's say 500 siswanya Bu. Mungkin yang masuk PTN itu hanya baru 10%-an gitu, baru 50 orang. Sekitar segitu. Jadi mungkin sebenarnya gimana cara atau penyelesaiannya gitu, problem solvingnya tuh masih belum kebayang Bu, apa salah di mananya gitu, sektor mananya gitu. Artinya kalau dia dapat PTN, artinya dia anak itu nilainya harus bagus. Pertama kan itu kan, Ya, betul, Bu. nilai bagus. Yang kedua, dia tes yang apa namanya sekarang Pak, dulu MPTN Ya, zaman saya. SNBP lah kayak gitu. Ya itulah Pak yang namanya ganti terus itu. Nah, tes itu dia lulus nggak? Kan itu yang menentukan kan? Iya benar. Nah, tes supaya lulus, materi tes itu kan bisa kita dapat. Nah, kita lakukan survei Pak. Bapak lakukan survei sama siswa Bapak yang tahun berapa terserah lah. Yang pernah ngikutin UMPTN. Pertanyaan Bapak akan mengacu pada mereka sebenarnya pertanyaan itu dia bisa jawab seharusnya, atau mereka lupa, atau mereka sama sekali nggak tahu. Itu kan kita nggak ngerti Pak. Ujian tes yang ada di UMPTN itulah dulu namanya, itu pernah diajarkan nggak sama kita? Kan kita nggak tahu Pak, pernah ngukur kan? Kalau kita pernah ukur itu pernah diajarkan, logikanya anak kita pasti bisa kan? Betul. Artinya Bapak akan mengevaluasi kemampuan siswa.
Nah, kita kan mengajarkan fisika misalnya. Oh, anak ini kita kasih 90, 80 sesuai sama capaian kita. Apa iya sesuai sama capaian kita kalau dia tes UMPTN dia nggak bisa gitu loh misalnya kan. Iya. Artinya kalau mau itu yang dilihat, kita akan evaluasi pembelajaran di kita itu mengakomodir ujian dan nilai nggak? Kalau kita evaluasi, oh ternyata belum nih anak-anak, banyak yang anak-anak bilang matematika ini dia nggak ngerti, matematika ini dia nggak tahu gitu misalnya ya. Iya. Nah itu kelihatannya pelajaran matematika ya evaluasi. Cara belajar di fisikanya, cara belajarnya gimana, mungkin gitu bisa. Tapi ini sekedar awal buka, Bapak review dulu. Karena indikatornya kan hanya nilai sama tes. Sama satu lagi Pak, luck. Satu lagi apa, Bu? Luck. Oh iya, betul. Keberuntungan. Ya kan? Iya, iya, Kalau iya. itu nggak bisa diukur, Pak. Itu Iya, iya. hoki-hokian. Ada anak yang bisa dia ceroboh nulis namanya udah lewat kan? Iya, iya. Iya. Oke. Mungkin kalau perlu dilihat jangan dianggap negeri aja yang masuk untuk melanjutkan kuliah Kuliah, gitu loh. gitu ya. Nah, nanti Bapak akan lihat ragamnya itu. Jadi profil sekolah Bapak anaknya yang memang mau kerja, yang dapat PTN, yang dapat PTS, nah itu cek dulu Pak komposisinya. Oh, jadi pertama tuh cek ya Bu ya, ragam sekolah ini arahnya mau ke yang Iya. mana gitu ya Bu ya. Iya, taunya anak-anak di sekolah ini ada yang nyasar kan mestinya masuknya SMK. Kalau dia mau Iya. kerja kan jangan masuk SMA. Tapi kan Iya. orang tua kita kan nggak tahu nih, nah, masukin SMA. Ternyata dia memang mau kerja habis itu. Berarti kan mau dicapai berapapun, tetap yang masuk PTN akan 10% kalau sisanya mau kerja. Kita kan nggak tahu nih. Anak-anak itu masuk ke kita, ngapain gitu loh Pak. Tujuannya apa? Kita Bapak survei itu. Sebenarnya mereka masuk SMA itu tujuannya apa? Kan kadang-kadang ikut temen gitu ke gaya-gayaan ya kan. Padahal dia kalau mau kerja ya SMK pilihannya yang bagus. Iya. Ya, terlebih sekarang ini masuk SMA itu berdasarkan zonasi lagi Bu, ya kan? Iya, makanya. Nah, Jadi itu yang menyulitkan. Boleh sih Pak, ini diukur. Bapak ngukur itu, setelah itu baru ada tindakan apa yang Bapak lakukan. Jadi potret sekolah ini dibedah dulu. Iya, iya. Jadi sekolah ini arahnya tuh mau Mau ngapain gitu. betul. Anak-anak taunya sekolah ini harapannya anak-anak masuk UMPTN banyak. Tapi ternyata anak-anak yang di sekolah ini pengennya kerja atau pengennya di swasta. Nah, kan lain persepsi nggak akan ketemu. Iya, iya. Mau Iya diselesaikan kan? kayak gimana caranya nggak akan bisa ya Bu ya. Nggak akan bisa. Oke, oke. Iya Pak. Thank you Pak. Siap, thank you Bu Tapi Amel. 10% udah bagus loh Pak, mestinya itu. Ya, ini ada target capaian sih mungkin tahun ini seenggaknya 15 lah Bu bisa naik gitu. Iya, Karena kepala iya. baru gitu. Itu banyak Pak. Kalau 500 tuh berarti ya 50-an kan? Iya, betul 50 Iya, sekarang. itu udah banyak Pak. Penabur yang kayak gitu nggak sampai segitu loh Pak. Penabur kayaknya nggak sebanyak itu deh. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Iyalah. Oke, Bapak-bapak ada yang lain? Ada lagi? Kalau nggak ada, saya mulai ya. Pak Obed, sorry. Tadi saya udah kasih itunya kan, kasih hotnya. Boleh minta share-nya dibuka. Share-nya aja, Bapak bukain aja. Nanti kalau Bapak kembaliin host-nya sama saya repot. Saya mau sharing slide. Boleh tolong, Pak? Sudah, Bu? Oh, nggak bisa. Host disable. Multi aja, Pak. Dia kan ada pilihannya multi. Bisa? Belum bisa, Pak. Jadikan host Share. lagi aja Bu ya. Di Ini host aja. Apa-apa, sudah Pak. saya multi. Coba. Enggak. Sudah saya multi Bu. Oh ya, udah Bapak balikin ke saya dulu. Tapi recordingnya masih bisa kan? Nanti ke Bapak. Bisa Bu. Oke. Ntar saya multi ya, Pak. Oke. Oh, nggak bisa ya di multi. Masih bisa di multi. Oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk topik kita. Saya takut rekamannya bermasalah, saya kirim ke Bapak lagi ya. Itunya host. Ups. Hitam layar. Ups. Halo.
Halo, Aman, Bu. Masih terdengar. di saya gelap. Iya, Bentar, masih. Gambarnya saja Bang, tidak ada, Bu. bentar. Di saya juga gelap semua, Pak. Bentar. Makanya saya nggak bisa ngerekam itu. Benar, saya mau stop share dulu. Karena begitu share, begitu rekam, dia nggak mau. Ntar ya, Bapak Ibu ya. Halo? Dah, bentar ya. Layar saya hitam semua, Pak. Bentar. Saya cek di... Saya kasih kembali ya, Pak. Oke. Baik, Ibu. Nah, soalnya saya agak sulit. Apa? Kelihatan? Bentar. Nggak responding. Sebentar. Kok nggak bisa juga ya? Bentar. Saya tutup dulu ya. Kayak ada sesuatu deh di layar. Oke. Sudah kelihatan kah? Sudah terlihat, Bu. Sudah ya? Oke. Oke, Bapak Ibu udah kelihatan ya? Jelas, Bu. Ini ada apa ya, graphic card ya, Bi? Oke, kita lihat riset proses. Riset proses. Bentar. Nah, riset proses itu langkah di setiap riset itu, mau riset apapun itu sama. Pertama, define the problem. Jadi, Bapak Ibu selama ini saya suruh cari masalah, definisikan apa sih masalahnya. Setelah dapat masalah, mulai kaji literaturnya, cari jurnal-jurnal yang relevan. Buat kita pertama, kita mastiin kita punya itu up to date. Bahwa kita nggak mengulang orang punya, bahwa kita punya nggak kuno, udah baru gitu. Mulai kita setelah itu kita memilih desainnya pakai apa. Kita mau metodenya survei, kualitatif, kuantitatif, dari riset itu kita pilih. Oke? Kemudian kalau ada hipotesa, ya kita berikan hipotesa. Kalau nggak ada masalah. Baru kita lakukan riset. Jadi jalannya berurutan. Setelah riset muncul, ada hasil, interpretasi hasilnya. Setelah hasilnya ada, ya dibikin laporannya. Kemudian ada terakhir deskripsi Bapak Ibu juga tuliskan kesimpulan dan saran. Saran sebaiknya bla bla bla, benar nggak? Nah, nanti ada orang sekian tahun lagi orang baca, oh iya dia akan repeat proses ini dengan dia menemukan ada finding di sini. Begitupun dengan Bapak Ibu menemukan jurnal orang yang orang sudah melewatin segini, Bapak repeat lagi dengan mengevaluasi jurnalnya dia. Proses itu akan berjalan terus karena itu ada read dan search. Ya.
Kemudian, nah ini tadi saya jelaskan, identify riset topik, betul-betul pahami problem yang akan kita pecahkan itu apa. Kita definisikan kita mau apa. Itu penting sekali Bapak Ibu karena kita bergerak dari situ. Karena riset ini menyelesaikan permasalahan. Kemudian kita conduct literatur review, yaitu mengerti knowledge-nya apa, dasar teorinya apa. Makanya kita perlu melihat jurnal orang dulu. Setelah lihat jurnal orang, kadang-kadang kita lihat jurnal orang, kita nggak peduli daftar pustakanya, benar nggak? Nah, daftar pustakanya itu kalau perlu dikulik-kulik, karena itu bisa jadi ada ide baru di situ yang dia nggak perlu, tapi kita perlu. Nah, reviewnya dari artikel, buku, semua yang relevan, mendukung teori dari pemecahan masalah yang kita mau cari. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau bikin untuk pre-research ini, conduct literatur review-nya cari dulu, 8 kan yang saya minta. Nah, nanti waktu tesis udah tinggal ngelengkapin beberapa lagi. Makanya diharapkan ini agak relevan ke tesis. Oke. Kemudian problem question yang tadi ya harus clear. Apa sih masalahnya itu betul-betul harus jelas. Kayak misalnya kita mau nanti bikin OE counseling. Artinya kita sekarang harus jelas kita mengevaluasi dulu kondisi existing seperti apa. Nah, kemudian kita pilih metodenya seperti apa yang align sama riset kita. Kemudian ambil samplingnya, ini melakukan riset ya, riset proses, data collection, ngambil datanya seperti apa, entah survei. Nah, Bapak Ibu perhatikan kalau mau interview itu direkam. Kalau survei ada kuesioner, ada buktinya. Karena kita bergerak di ilmu pengetahuan, kita harus data itu harus penting banget. Kemudian bisa pilot test, kalau udah dapat data, datanya diuji. Setelah itu baru diteruskan boleh ngambil. Kan 30 mesti diuji dulu dia valid apa enggak datanya. Karena bisa saja pertanyaan Bapak Ibu bias. Kita mau ngetes itu kan. Kemudian dilakukan analisis data, menginterpretasi maksud data kita yang banyak itu apa. Kemudian diceritakan, oh ini grafik ini menceritakan sekian persen yang begini dan seterusnya. Sehingga kesimpulan bisa kita tarik dari sini. Jadi kita mulai ada conclusion. Kalau Bapak Ibu nanti masukin di jurnal setelah nulis, nanti ada peer review-nya. Jadi saat Bapak Ibu, nanti saya ada bahan materi tentang itu, saat submit jurnal, akan ada orang yang ngasih feedback, ini dikurang loh, harus nambahin ini, nambahin ini. Nanti kalau setelah selesai proses review, kita punya udah submit, itu udah mendapat pengakuan. Karena apa? Karena yang mereview itu pakar yang di bidang Bapak Ibu punya penelitian. Artinya udah betul-betul ahlinya. Kemudian biasanya saat proses itu direvisi, kemudian ada yang diseminasi. Diseminasi itu di conference, Bapak Ibu ceritain, presentasiin, nanti akan muncul orang bertanya, orang memberi masukan, oh ini kurang loh ini ya, disempurnakan lagi, consider untuk future research. Ini adalah proses yang berulang-ulang dalam satu riset, ya. Sorry. Nah, itu adalah satu proses yang Bapak Ibu akan bikin bab 3. Proses yang seperti ini adanya di bab 3 nantinya urutan-urutan berpikirnya. Saya rasa dari cerita kita, sharing kita tadi Bapak Ibu udah pasti udah ada gambaran. Ada pertanyaan sampai sini, saya mau keluarin yang Word dulu bentar. Ada pertanyaan Bapak Ibu prosesnya? Enggak susah, saya bahannya sedikit-sedikit, saya nggak mau banyak-banyak nanti Bapak Ibu stres lagi. Sementara kerjaan pagi baru ngajar, waduh. Oke. Bu izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk jurnal ini yang kita kaji atau kita korelasikan dengan masalah kita itu minimal berapa jurnal, Bu? Nah, ini saya lagi mau buka ya, Pak. Bentar ya, Pak. Baik, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ini ada form isian. Lagi saya mau buka. Pertama ini, Bapak Ibu.
ini fleksibel, terserah Bapak Ibu nanti kalau mau berubah-berubah nggak apa-apa. Kan biasanya suka galau tuh kalau udah banyak topik. Nah, Bapak Ibu di tugas pertama ini akan tulis rencana judulnya apa, latar belakang mulai diisi. Kenapa sih kita milih? Kalau tadi mau evaluasi, oh merasakan bahwa nggak efektif, ada konseling yang datang begitu, waktunya nggak hemat, itu bisa diceritain latar belakangnya. Rumusan masalahnya apa, tujuan penelitiannya apa, manfaatnya apa, rencananya seperti apa. Nah, tadi yang saya cerita tadi, gambarannya, oh akan kita lakukan survei existing. Ini hasil dari Bapak Ibu cari masalah, dituangkan ke lembar ini. Ini nanti kalau tulisannya kan nggak usah banyak-banyak. Tulisannya dirangkai itu akan jadi bab 1 dalam tesis, dalam jurnal. Tapi di kotak-kotak ini aja isi dulu ya. Kemudian yang kedua, ada lagi Bapak Ibu. Jadi ini ya 3 minggu boleh lah. Nah, ini yang banyak. Pertanyaan Bapak tadi. Ini ya. Oke. Nah, yang ini rumusan masalah pindahin dari tadi, tujuan penelitian pindahin dari tadi. Oke. Buat matrik ini, Bapak Ibu akan cari referensi 8 sampai 10. Tapi tahunnya paling banyak itu 4 tahun terakhir. Jangan lewat dari 4 tahun terakhir. Oke. Kalau misalnya, 4 tahun terakhir tuh tahun berapa ya? 2020, 2019 ada ya udahlah, 2019 itu kan COVID tuh. Oke lah, 2019 masih nggak ketinggalan banget. Tapi jangan sampai 2099, tahun apa? 1980 sekian, jangan ya. Karena itu sudah nggak sesuai. Ya Pak, silakan Pak Obed. Iya Bu, kalau literaturnya klasik dan itu sering dijadikan acuan utama bagaimana Bu? Kalau Meskipun buku tahunnya lama. boleh. Kalau buku ada yang boleh. Walaupun dia klasik, dia pasti ada edisi-edisi baru, kecuali orangnya meninggal. Itu yang klasik. Sorry, itu yang buku. Tapi kalau jurnal nggak bisa, Pak. Jurnal itu udah pasti, Pak. Kalau jurnal itu Bapak cari dia nggak ada, itu artinya pilihannya memang riset itu nggak akan dikembangkan atau stop sampai di situ, atau memang ya udah kalau nggak pernah ada orang bikin atau apa, atau dia udah nggak update lah cerita tentang itu. Kalau di IT itu 4 tahun udah selesai masalah, Pak. Nggak akan ada 5 tahun ke belakang tuh udah masuk kuno. Nah, kalau Bapak mau masukin jurnal, artikel ini ke jurnal, syarat mereka tuh 4 sampai 5 tahun terakhir. Kalau kita punya artikel yang kita rujuk lewat itu, mereka nggak bisa masuk di jurnal mereka. Gitu. Gitu, Pak. Iya. Kalau tadi mau jurnal nanya apa harus, lupa ya. Pak. Udah nggak ada cerita. Saya jadi lupa mau nanya apa lagi Bu. Tadi saya mau nanya. Nggak apa-apa, nanti raise hand aja. Terima kasih Nah, Bu. iya. Jadi ini Bapak Ibu masukin judulnya apa, nama pengarangnya apa, nomornya apa. Ini buat apa? Ini nanti buat daftar pustaka tinggal dipindahin. Jadi kita kerja sekali aja, nggak lupa-lupa. Nah, judulnya apa, tujuannya apa, tujuan penelitiannya. Jadi Bapak Ibu harus baca, jangan baca judulnya aja, baca isinya. Tujuannya apa, metode penelitian yang mereka gunakan itu apa, hasil penelitiannya apa, nah, reviewnya seperti apa. Hasil penelitian itu, metode itu bercerita tentang analisis mereka gunakan apa. Nah, review ini komentar Bapak Ibu habis baca, oh ternyata dia kurang menambahkan parameter apa yang harus dia review misalnya. Ternyata dia kurang ini kan? Ya Pak. Ini yang kita review 8 sampai 10 ini yang terkait dengan judul yang akan kita ambil kan Ibu ya? Iya, betul, Oke. Pak. Baik. Nah, setelah review Bapak udah muncul di sini, nanti Bapak tulis di kosongan ini bawah sini. Oh, 10 atau 8 penelitian ini tidak membahas ini dan cara mereka kualitatif misalnya. Sehingga penelitian yang akan dibuat itu sifatnya bisa kuantitatif, yang berbeda dengan memperhitungkan parameter X. Itu adalah kebaruan penelitian Bapak Ibu.
Karena yang orang-orang ini belum. Bapak Ibu punya kebaruan. Kalau kebaruan ini ada, udah cepet. Kan kalau kita bikin artikel, kirim ke jurnal, kalau nggak ada kebaruan, jurnal nggak mau masukin, Bapak Ibu juga. Gitu. Ada pertanyaan Bapak Ibu, bikin ini cukup lama lah. 2 minggu belum tentu juga kelar. Ada UTS Bapak Ibu nanti di rentang kita kuliah ini. Bapak Ibu ada midterm nggak? Karena pasti ngoreksi kerjaan banyak kan? Ada, Bu. Ada kan? Nah. Ada Bu, baru UTS ini Bu. Aduh, ngoreksi itu. Itu baru selesai, Bu. Saya maklum lah kalau ngoreksi, saya juga menderita itu ngoreksi. Iya, nah jadi Bapak Ibu silahkan kerja mandiri untuk bikin itu. Nanti tiap kita ketemu, kita akan diskusi. Materinya saya tahan sampai situ dulu, baru kita maju nanti kalau sudah masuk ke artikel. Habis ini tahapan, kalau nggak salah saya. Udah masuk. Yang kedua, literatur review. 2 literatur review deh. Itu yang gambarannya. Bentar ya, saya keluarin presentasi ini. Iya, yang kedua, literatur review. Bisa diambil kan materinya ya, Bapak Ibu ya? Yang tadi Word-nya bisa kita download kan, Bu? Kayaknya itu bisa di-download karena saya ngasihnya Word. Bentar Di ya. Asmaya, Bu? Aswaya. Ya, Aswaya. Aswaya. Nah, ya, mengiringi Bapak, saya jelasin tentang literatur review. Oke. Literatur review udah kelihatan, Pak. Nah, literatur review itu kita mengevaluasi, merangkum, mensintesis apa yang sudah orang buat. Karena riset itu akan berulang-ulang, namanya read and search. Jadi, ini adalah proses yang kita lakukan di literatur review. Literatur review itu, yang direview itu bisa buku, bisa jurnal. Tapi tugas ini jurnal. Saya nggak bebanin buku dulu. Kenapa? Karena ini adalah mendukung bab 2. Jadi yang literatur review atau jurnal-jurnal Bapak cari, Bapak Ibu cari itu mendukung bab 2 kalau ada namanya tesis nanti, ya. Pertama kita identifikasi temanya, kita evaluasi metodologinya. Yang pasti tuh kalau lihat jurnal orang, identifikasi dia tuh ngapain, tujuannya dia ngapain, dia mau ngapain. Yang kedua, kita evaluasi dia pakai metode apa nih, neliti. Kekurangannya apa, kelebihannya dia tuh apa, pendekatan yang dia ambil. Nah itu perlu dinilai, mestinya guru biasa lah itu ya. Terus menemukan finding dari literatur review-nya apa temuan-temuan kita. Ada kebaruan apa yang dia cari. Setelah itu kita dapat gap. Oh, orang ini banyak yang dia nggak buat. Sehingga itulah kebaruan kita. Kita mengidentifikasi gap. Kemudian kita bandingkanlah teori-teori itu ada di buku ya. Ada critical analysis tentang kualitas dan validitasnya literatur. Bisa aja yang Bapak acu jurnal itu ternyata aplikasi yang dia gunakan sudah expired lah. Sekarang udah nggak banyak yang pakai, berarti sudah. Nah, kita betul-betul Bapak Ibu di tahap ini boleh benar-benar jadi kritikus banget. Harus jeli banget kita lihat. Sehingga kita bisa nemuin apa yang dia nggak cari, kita bisa cari. Nah, ini harus berkontribusi juga untuk research. Literatur review itu adalah dasar untuk kita membuat satu riset yang baru sifatnya. Yang kita bisa mengatakan pemahamannya itu semua barulah intinya. Ada gap yang orang belum teliti ke situ. Orang belum masuk ke situ. Ya. Nah, di literatur review tuh ada do dan don't yang Bapak Ibu bisa buat. Boleh dan nggak boleh. Yang boleh harus topiknya relevan. Jangan sampai ya Bapak Ibu ya, saya pernah punya pengalaman mahasiswa saya tuh.
dia itu meneliti tentang beton. Artinya topik yang harus dia cari ada beton kan? Tulislah bahasa Inggris konkret. Nah, konkret kan bacaannya apa aja? Konkret itu jelas, real kan? Nah, dia masukin aja tuh rujukan-rujukan. Saya baca itu nggak relevan sama yang kamu cari. Nah, itu jangan. Karena daftar pustaka itu kalau Bapak Ibu masukin ke jurnal, itu dicek lagi sama editornya. Relevan apa enggak ini? Kalau enggak itu dibuang. Ya. Sumber rujukannya ada yang 3 tahun, ada 4 oke lah, kemarin kan COVID. Nah, oke lah, 4. Ya. Nggak boleh Bapak Ibu yang lama. Kuantitinya dari sumber referensi tercantum di daftar pustaka. Jadi siapapun namanya yang tulis jurnal itu masukin. Itu etik namanya. Nah, kita nggak boleh dalam menulis literatur review kutipannya tanpa pembahasan, mengutip tanpa pembahasan. Sumber informasi yang nggak valid, dapat dari blog si A atau dari status Facebook siapa, itu nggak boleh. Nah, menghindari sumber yang expired atau out of date. Misalnya jurnal tahun 1990, wah udah 30 tahun yang lalu. Nah, mungkin udah cerita udah lain kan, dulu teknologi masih nggak seperti hari ini. Nah, hindari mencari referensi dari satu sudut pandang. Artinya apa? Jurnal dicari, jangan jurnal yang semuanya itu similar. Dia pakai pendekatan A, semua A. Semua pakai ini, cari yang lain. Jadi Bapak Ibu lihat kekurangan, kelebihannya, bisa aja Bapak Ibu akan combine itu. Ya. Ini adalah tahap yang harus Bapak Ibu bikin untuk 8 jurnal. Artinya ya seminggu bisa bikin 2 atau 3 lah. Sehari nggak mungkin lah 1, agak sulit kita. Nah, jadi carilah, di search, dievaluasi, diidentifikasi, ditulis. Nah, Bapak Ibu bisa cara mudah panggil ChatGPT ya. ChatGPT, saya mau menulis penelitian tentang ini. Tolong berikan informasi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian saya. Nanti muncul tuh, minta aja. Saya mau 10, bilang. Nanti dia keluar 10. Kalau dia keluar 10, Bapak Ibu jangan percaya si ChatGPT. Misalnya Bapak Ibu bilang gini, tolong sajikan bikin literatur review. Saya mau cari gap penelitian dari yang nomor 1, misalnya gitu ya. Nanti dia keluar tuh cerita, jangan dipercaya. Saya sudah punya pengalaman kemarin, saya mencoba. Saya mencoba, Bapak, tolong ChatGPT ini dibikin review. Saya kok lihat aneh ya cara dia review. Saya cari jurnalnya, nggak ketemu saya. Terus saya cari lagi, ternyata ada, itu bukan jurnal. Itu ada kata siapa, masuk dalam siapa. Terus saya tulis, saya report ke ChatGPT, ini salah loh. Oh iya, maaf, coba. Kan kita konyol kalau kita percaya. Jadi yang pasti kita minta listnya ChatGPT, kita download. Bapak Ibu pintar-pintar, cari pakai apa? Skihub, pakai Skihub, cari DOI, tempelin, dapat jurnalnya. Biasanya jurnal yang berbayar bisa di-crack dari sana. Baru menulis literatur review. Jadi Bapak Ibu sampai akhir minggu ini 2 inilah, 1 2 ini dulu lah. 1 2 ini mulai. Minggu depan identifikasi, cari satu-satu. Baru tulis. Oke. Ini sama kayak tadi, ini saya gampangin tulisnya aja. Ini sama tabel tadi, cari korelasinya, temukan kesamaan, bandingkan, nih kritisi, sama interpretasi. Nah, materi-materi kita tuh ambilnya dari mana sih? Nah, memang disarankan jurnal. Kenapa jurnal? Jurnal yang reviewnya itu udah cukup kuat. Seminar boleh, nggak apa-apa. Jadi proceeding dari materi seminar orang boleh. Jurnal boleh, tesis orang, disertasi boleh, top majalah, pokoknya yang jelas boleh terpublish dan tidak berubah. Artinya kalau blog itu bisa berubah sama dia, orang itu bisa berubah. Jadi bisa kita lihat dari diagram ini Bapak Ibu. Yang paling penting itu di tengah sini loh. Ide penelitiannya, sumber penelitian jurnal ke sini. Ini ide Bapak Ibu dulu kan. Terus sumber sekunder telaah buku teks, handbook itu belakangan. Jurnal yang paling dekat sama kita. Karena jurnal itu direview sama pakarnya
Buat dia terbit aja ada yang setengah tahun, ada yang berapa bulan, tergantung jurnalnya. Sehingga kalau Bapak Ibu boleh lihat, itu prosesnya cukup ketat, lebih ketat dari sidang tesis. Makanya boleh orang nggak bikin tesis, bikin ini aja. Karena ini yang mereviewnya kita juga nggak kenal, nggak ada interest kan. Jadi inilah contoh referensi cara kita mereview ini sama yang tadi. Kurang lebih saya gambarkan. Nah, kenapa itu important, kenapa penting riset itu. Ini review pas risetnya yang lama. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia ada di yang pertama. Pastikan dulu masalahnya, pastikan dasar teorinya. Kenapa kita mengacu di sini yang pertama? Karena ini ilmiah. Harus ada dasar ilmiahnya dulu. Kalau ini melakukan sesuatu, kita do something dari instruksi yang sudah kita buat. Nah, diskusi itu akan melebar. Seperti itu. Bapak Ibu mau cari jurnal di mana? Ada banyak. Ada lihat jurnal-jurnal DOAJ. Namanya apa? Silahkan. Sitasi. Bapak Ibu boleh mensitasi. Cuman jangan lupa tulis nama orang yang disitasi jurnalnya di daftar pustaka. Itu penting, itu etik. Oke. Sitasi itu gunanya apa? Menghargai orang yang buat, memverifikasi itu benar, dan ini menghindari plagiarisme. Kalau misalnya Bapak Ibu nggak nulis namanya, akan tertuduh itu ngambil karya dia. Ya, ada author-nya, title-nya, kapan dia publikasi, publisher-nya siapa, page number. Ini akan termasuk di dalam daftar pustaka. Oke, ini ada sitasi style itu ada Harvard, IEEE, AMA, apa, dan seterusnya. Ini cara menulis daftar pustaka. Bapak Ibu, saya rasa udah paham lah menulis daftar pustaka kayak ilmiah kan? Nama, belakang dulu, terus judul, dan seterusnya. Ini apa style yang sering dipakai itu apa style. Nah, sekarang saya lihat. Kayaknya ini belum deh. Nanti kejauhan Bapak Ibu. Pingsan lihatnya. Jadi, ada tuh jurnal, kalau kita masukin di satu jurnal, dia akan beda format sama jurnal lainnya. Jadi yang pasti Bapak Ibu udah ada barangnya dulu, nanti cari jurnalnya, nanti ditulis. Itu aja. Ya. Menulis daftar pustaka ada Bapak Ibu yang pakai Mendeley, boleh. Mendeley pakai di format boleh. Cuma begitu nanti mau disub ke jurnal, tolong dirapiin. Karena kadang-kadang kalau kita ambil dari Mendeley, judulnya kapital semua lah, nggak beraturan, itu harus dirapiin, ya. Itu sampai batas literatur review dulu, nanti Pak Ibu bisa pusing lihat banyak-banyak. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Literatur review dulu deh. Sampai tanggal nanti 19 kita jadi mau daring, mau luring. Mau luring, mau hibrid sih, soalnya ada di luar kota. Kalau jadi mau ketemu di 19 ya Bapak Ibu ya. Iya Bu, oke Bu, insya Allah Bu. Jam berapa ya Pak? Saya lupa kemarin kita janji jam berapa. Kalau untuk jam mungkin nanti kita diskusiin dulu. Nanti diskusiin ya, kasih tahu saya aja ya. Saya tanggal 5 sama tanggal 12 online ya. Lima sama 12 Sabtu kan ya? Kita pindah ke Sabtu kan? Iya Itu Bu, ya. khusus KP atau pindah seterusnya Ibu? Kemarin katanya mau pindah. Nggak tahu saya kemarin waktu diskusi sama teman-teman di sini mau pindah. Soalnya kalau udah malam juga kecapean. Cuman ya terserah, saya sih bebas. Disepakati ulang aja kali Bu. Iya, sepakati aja nanti kasih tahu saya. Cuman yang pasti minggu depan 2 minggu saya minta tolong online ya. Saya lagi ada retret soalnya. Baik, Ibu. Ya, Online Ibu. aja ya. Ya. Nah, kalau Atau memang di jadi Ibu, kalau maaf. ya Atau disepakati sekarang saja Bu, boleh supaya boleh saya lebih bebas. enak.
Iya, boleh. Bapak Ibu, jadi mau Sabtu atau mau hari Kamis? Kalau saya Kamis, Bu. Oh, Bapak mau Kamis. Kamis berarti online. Iya. Kamis online ya. Berarti kalau Kamis, Bapak Ibu, saya itu di pesawat, Pak, kalau minggu depan. Jadi kalau minggu depan, ya udah nggak apa-apa. Saya coba ya. Saya nyampe jam berapa? Oke. Maksudnya itu Pak Thomas, Sabtu itu sama seperti kita belajar Sabtu, Pak. Ada yang online, ada yang onsite gitu, Pak. Iya. Oh, berarti nyambung terus ya Pak dari jam 8 sampai jam 3. Ya, seperti itulah. Berarti setengah 11 mulai lagi sampai jam 12. Jam 1 mulai lagi sampai jam 3 gitu ya Pak ya. Itu yang harus dibicarakan ya, Ibu, Pak. Iya, Iya. iya, iya. Ada 2 mata kuliah kan udah ya kalau nggak salah sih. Ya boleh. Ikut aja sih saya nggak apa-apa. Baik, makasih. Oh, Sabtu. Mungkin yang lain mungkin saya. Yang lain gimana Bapak Ibu? Saya sih bebas. Cuman saya izin minggu depan ya. Soalnya udah ke setting dulu jadwalnya. Saya pun kuliah jadi ketahan itu. Pak Jadi Ari, gimana? izin Pak Ari, Pak Obed gimana minta masukannya Pak? Kalau di extend di Sabtu, keberatan tidak? Bebas. Kalau saya sih bebas sih, karena saya yang penting hybrid. Karena juga ini bisa online. Oke, thank you Pak Ari. Pak Obed Iya, gimana Pak? sama-sama. Kalau dilanjut Sabtu Pak, dipanjangin nih. Kalau saya kebanyakan sih, Pak. Gitu ya. Oke. Enggak apa-apa, nanti kasih tahu saya aja. Mau gimana nya. Tapi saya ikut Bapak Ibu yang lain saja nggak apa-apa. Aman. Pak Ferdi gimana Pak? Sabtu gas. Ya aman ya 3 mata kuliah. Ya. Saya biasanya nggak lama Bapak Ibu, 1 jam lebih. Pasti pusing Bapak Ibu kalau lama. Yang banyaknya saya tugas. Pasti itu. Oke. Jadi gimana? Ini kita coba aja ya Pak. 5-12 kalau boleh online Bapak Ibu ya. Kalau boleh 5-12 online. Nanti tanggal 19 ataupun tanggal 17 nanti boleh dikasih tahu saya. Iya, oke Bu. Ya. Jadi jamnya setelah Profeko. Apa jam setelah Pak Jarot. Pak ya, Jarot tuh. setelah Pak Jarot. Ya. Setelah Pak Jarot ya. Jadi saya soalnya dari sana saya nanti online Bapak. Saya kebetulan retretnya di Hong Kong. Soalnya. Jadi saya siapkan. Kita coba 1 minggu dulu ya Bu ya. Kita coba. Ya. Tapi online loh, nggak Ya, bisa ya, datang saya. Kita coba Oke. Sabtu ya. Itu aja. Ada pertanyaan nggak Bapak Ibu? Saya tuh nggak akan banyak tatap muka, akan lebih banyak Bapak Ibu mandiri loh. Maaf Ibu, yang Ya. tadi file Word-nya tadi yang ditunjukin bisa didapat di mana Ibu? Saya masih Kalau nggak nyari. salah ada di itu deh. Saya kirim di sini aja ya. Boleh Bu, boleh Bu. Boleh Bu. Bentar ya. Bentar. Saya ada 3, saya langsung kirim ya. Bapak Ibu ya. Nah. Bentar. Oh dia nggak bisa kalau bentar Pak. Saya harus tutup dulu. Dia nggak mau kekirim kalau masih dibuka.
Udah Pak? Udah dapat? Sudah, Bu. Nah, Terima kasih, Ya, Bu. sudah Bu. Terima ya, kasih Bu. saya biasanya Bapak Ibu kalau medlit ini fleksibel. Mungkin tatap muka resmi kita nggak lama-lama. Tapi nanti Bapak Ibu kalau mau menjangkau saya karena ini masalahnya personal semua kan, bisa kontak saya, bisa japri janjian saya di Pradita. Nggak apa-apa, nggak usah takut. Atau misalnya ada kendala, Bu, kita kasih yuk nambah, boleh, nggak apa-apa. Asal jangan lagi saya kuliah ya. Saya sekarang jadi mahasiswa juga, jadi itu nggak masalah Bapak Ibu. Bu, izin Jadi bikin grup medlit ya Bu ya? Boleh ya Bu? boleh, boleh. Nah, langsung saya Silahkan. ditaruh di sini Bu, linknya. Iya, Bentar ya Bu. ya. Tadinya saya pikir itu ada grup medlit, ngundang saya, oh ini medlitnya S2 nih. Taunya enggak, satu punya. Bentar Bu, saya kirim Ya. linknya di sini. Izin bertanya, Bu. Iya. Boleh, Maaf Pak. Bu, tadi kan saya lagi cek-cek siakat gitu kan. Ternyata ada kayaknya saya yang miss ini Bu. Ada tentang tugas 1 itu Bu ya. Siakat. Bukan Apa siakat, Pak. Aswaya Bu. Maaf Bu, Aswaya. Isi aja, Pak. Emang nggak Iya, bisa submit lagi ya? karena due date bisa Bu, tapi due date-nya Oh. memang 25 September gitu Bu. Kemarin. Oh, masukin aja Pak, nanti saya panjangin itu. Oh, oke siap Bu ya. Bentar ya, saya panjangin ya. Itu kalau nggak salah saya, nanti saya tugas 1 ya? Iya Bu. Brainstorming ya? Iya, karena betul-betul saya tidak tahu Bu. Oke. Bentar. Untuk tugas literatur review-nya Bu dibuat saja gitu atau nanti ada link di Aswaya yang Nanti pasti ada di Aswaya saya bikinin. Saya nggak mau banyak-banyak Pak. Ntar orang iya. lihat Aswaya keburu stres Pak. Nanti saya minta itu Janu. Nanti saya putar-putar di sini mati lagi Pak. Saya takut. Oke siap. RAM-nya kayaknya susah banget. Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh. Itu untuk batas waktunya 1 minggu ya, Bu? Yang review 8 jurnal tadi, Bu? Enggak Pak, 2 minggu Pak. Saya nggak pernah 1 minggu itu, nggak akan kelar. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Lain kalau Bapak udah sering, boleh lah. Kalau udah sering, oke. Lama-lama cepet Pak, percaya sama saya. Saya sekarang 1 itu ya bangsa 3 jam bisa gitu loh. Tapi lama-lama itu, awal-awal juga berat. Ya Pak, kenapa? Jadi harus sesuai dengan tugas 1 yang kita kirim itu Bu ya. Iya, makanya nanti saya mau lepas due date-nya karena itu pasti bolak-balik. Bapak pasti tarik ulang masukin lagi. Nanti saya kasih waktunya sampai tanggal 26 ya. Tapi begitu udah masuk literatur review udah kekunci itu Pak. Udah kekunci. Izin bertanya Bu. Iya Pak. Kalau boleh tahu kan ini akan dijadikan tesis ya Bu ya. Kalau Bapak mau, iya. Ya rencana sih mungkin lebih Supaya cepat. Sekali jalan. Setahu saya untuk tesis itu kan nanti ada beberapa variabel yang kita akan gunakan ya Ibu ya. Kemudian nanti kuesioner pun kita akan valid atau tidak valid semua ada tools-toolsnya Ibu ya. Jadi artinya untuk literatur ini kan harus ada hubungannya dengan tools-tools yang akan kita variabel yang akan kita pakai. Iya. Jadi sebenarnya harus ada kesamaan ya. Nanti ada kesamaan dengan literatur. Ya, yang Bapak Ibu bikin artikel sekarang nggak usah banyak-banyak variabel kan pre-research. Oke, baik. Nanti pre-research ini yang mendukung mengisi variabel itu. Bisa jadi hasil penelitian pre-research Bapak Ibu lah yang akan menjadi bahan dasar acuan kuesioner atau acuan untuk memecahkan masalah di tesis. Itu sekali jalan Pak jadinya. Berarti kalau tesis minimal berapa Ibu ya untuk variabel X, Y, dan Z-nya Ibu ya kalau di nggak ada aturan Pak. Kalau di IT itu kan bisa bikin barang.
biasanya ekonomi tuh Pak yang nentuin variabel-variabel itu. Saya di teknik, di sipil juga nggak ada itu Pak. Itu Oh, cuman oke. tools dan kedalamannya aja. Oh, Di jadi ilmu nggak ada sosial faktor yang yang. banyak tuh Pak. Banyak ilmu sosial tuh yang banyak gitu-gitu. Oh, oke. Nanti tinggal diskusi sama Pak Handri. Seingat saya di sini jarang yang survei-survei gitu. Kita terapan yang banyak. Oh, oke, oke, oke. Baik, 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 Nggak baik. usah Jadi worry Pak, nggak usah worry. Jadi literatur itu nggak harus sudah semua sama ya Bu ya, hampir sama untuk variabelnya. Kalau saya kan dulu udah mengerjakan Bu, jadi itu harus sama antara literatur 1 sampai dengan 10 pendahulu dan gap Bukan, research. bukan. Yang sama itu similar Pak, nggak ada yang sama. Yang Iya, benar-benar. similar, bisa aja similar itu nggak sama kan Pak. Iya, iya, Nah, benar-benar nggak boleh sama Bu. artinya nggak boleh sama, justru kita mesti mencari ada gapnya di celahnya. Kita lagi nyari-nyari masalah nih dari jurnal orang gitu loh. Baik, 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 baik. Nyari Oke, gara-gara. baik, baik. Makasih Bu. Ya. Saya rasa Bapak Ibu semua dari cerita tadi udah kelihatan kok kerangkanya. Udah tahu what to do kan. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanya? Silahkan. Kalau misalnya nggak nemu pertanyaan sekarang, ya udah. Kalau ada grup tadi lebih enak lagi kan? Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada yang ditanya, selamat mencari jurnal Bapak Ibu. Karena mencari masalah udah kan? Nah, sekarang selamat mencari jurnal. Mencari jurnal itu mau di program di Mendeley boleh, kalau mau sendiri boleh. Ya kalau 1 hari niatkan 2 hari 1 jurnal deh, udah 2 hari 1 jurnal. 1 hari mencari jurnal atau 1 hari mencari jurnal, nanti 1 jurnal 3 hari diperiksanya. Mesti baca hatu-hatu. Nah, jurnalnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti mau jurnal Bapak Ibu terbit di Sinta yang bagus, carilah acuannya Sinta yang bagus juga. Jangan mencari dari jurnal yang tidak terakreditasi. Nah, sayang kan masa kita mengacu ke yang lebih rendah. Nah, kalau perlu Bapak cari asing semua. Jangan takut sama bahasa Inggrisnya. Ada ChatGPT kok. Tinggal copy paste pindah sana, baca. Itu kan boleh. Kan kita nggak mengedarkan apa-apa buat pemahaman kita, sama aja kayak kita buka kamus, cuman lebih cepet kan. Manfaatkan ChatGPT Bapak Ibu. ChatGPT itu nggak dosa lah. Dia teman diskusi dan dia bisa salah. Selalu ingat itu Bapak Ibu. Dia nggak benar semua. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini minimalnya 8 ya Bu ya? Minimal 8 sampai 10 lah. Siap. Karena kalau nggak relevan kan Bapak bisa buang. Oke. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Semua udah di rumah nih Bapak Ibu. Sudah Bu. Oh, saya masih di kampus. Ya Bu, Apa? tadi kan bahas sedikit tentang tesis gitu Bu. Tadi Iya, kan iya. Ibu bilang kalau tidak salah saya gitu tesis kan ada produknya lah gitu ya. Iya. Seperti itu. Apanya kategori produknya itu yang memang untuk tiap jurusan kita itu apa gitu? Apakah kita membuat Bukan buat sebuah software Pak, bukan buat software ya software? Pak ya. Bukan, Ah, bukan. oh bukan buat software nih Bu. Bukan Pak. Biasanya kalau DEA gitu mereka bikin kerangka-kerangka. Kalau Bapak kayaknya lebih arahnya pendidikan deh. Kalau nggak bikin buku, Prof minta. Kalau nggak bikin jurnal, itu aja. Kalau bercermin dari teman-teman di Ursula, mereka bikin artikel, mereka bikin buku, gitu-gitu.
media pembelajaran gitu kan bisa. Oh, berarti bukan dalam bentuk aplikasi, Bu ya? Bukan Pak, itu anak S1 tuh Pak, S1 IT. Kalau anak Iya. S2 IT juga nggak bikin aplikasi kayak gitu. Udah nggak, kan S2 cuman 1 tahun lebih Pak, mana keburu. Anak S1 Iya. itu Pak, kalau S1 ya kita diminta gitu-gituan. Iya, saya waktu dulu gitu, makanya saya pikir Enggak. bikin lagi gitu. Karena ini bukan, ini magister teknologi informasi, bukan informatika, kan beda Pak. Tuh. Kalau kita itu gelarnya apa sih, Bu? MTI itu gelarnya magister apa ya? Informatik, MCOM. MCOM ya, Bu ya? MCOM. Kan komputer, Pak. Bukan Bukan MED, Bu ya? Bukan IT ya, Bu ya? MIT. apa Pak? IT. MIT. IT itu udah nggak ada Pak. IT itu kalau nggak salah saya MCOM setahu saya kemarin. Coba nanti saya cek. Seingat saya sih MCOM. Saya dulu kan ada tahun ijazah tuh. MCOM seingat saya. Bukan MED, Bu ya? Karena kan MED pendidikan. nggak boleh. Udah pasti nggak Pak. Oh, MED itu dia nggak teknologi Pak. MED itu pendidikan biasa aja. Nggak ada Pak, MED itu di luar negeri. Gelar di luar negeri. Kalau di Indonesia SP Pak. MPD. Gitu Pak. Saya lagi ngambil DPD Pak. Dokter pendidikan. Memang susah loh Pak. Pendidikan, ilmu sosial emang nggak mudah. Saya dari engineering pindah ke sosial, pusing saya Pak. Apalagi dokter yang tua, sudah terakhir dokter tahun berapa dulu? Nyoba itu lagi, aduh capek juga. Tapi asik Pak. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanya? Nah, nanti kalau misalnya di luar kelas ini tiba-tiba ada keinginan bertanya, ya udah japri aja atau di grup. Baiknya di grup jadi yang lain bisa dijawab. Kalau saya rada lama, Bapak Ibu ada 2 pilihan, saya lagi meeting atau saya lagi nggak ngeh, itu ke scroll ke bawah. Jadi diingetin lagi nggak apa-apa. Kalau misalnya kita membuat satu jurnal gitu, Bu, tapi untuk kepentingan instansi kita atau pribadi Boleh. gitu, di Boleh luar Bapak apa konsul, kuliah saya gitu, bantuin. boleh Bu ya? Boleh. Saya editor salah satu jurnal Sinta, Pak. Nanti saya tunjukin. Terima kasih, Boleh. Bu. Ya. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, selamat beristirahat karena sudah di rumah semua. Saya siap-siap balik dulu. Demikian Bapak Ibu, sampai ketemu nanti online di tanggal 5, tanggal 12 ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Makasih Bu. Terima kasih Bu Terima kasih, Bu. Amel. Sama. Bu Amel.